Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada kalian semua. Tergantung kalian melihat video ini pada pukul berapa tentunya ya. Oke, pada video kali ini izinkanlah Bapak untuk menyampaikan pembahasan TO pertama AKM yang sudah kalian pelajari dan kerjakan kemarin, khususnya di subtes numerasinya. Oke, jadi bagaimana kesannya di TO pertama? Pastinya mudah sekali ya soalnya, karena yang susah adalah jawabannya. Oke, baik. Tidak perlu khawatir, mari kita bahas mulai dari nomor pertama. Baik, nomor 1. Jadi pada nomor 1 ini diketahui suatu struktur jembatan yang bentuknya seperti berikut. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah total panjang ruas besi yang diperlukan untuk menyusun struktur bangunan ini menjadi bangunan tipe Warren. Nah, seperti yang kalian lihat, tipe Warren itu bentuknya seperti ini ya. Sehingga jika kita amati dengan struktur jembatan yang sudah ada ini, supaya dia menjadi tipe Warren, maka kita perlu menambah ruas-ruas besi sebagai berikut. Jadi di bagian sini, ke atas, terus ini ke bawah, naik, turun, dan seterusnya. Sehingga jika kita hitung satu persatu, maka kita perlu 11 buah ruas besi yang masing-masing jumlahnya 100 meter. Kenapa 100 meter? Karena di sini diketahui tingginya 100. Oke, jadi sudah jelas kebutuhan rangka baja pada satu sisi jembatan saja supaya dia menjadi tipe Warren adalah 1100 meter. Next ke nomor 2. Jadi pada nomor 2 ini diketahui nih suatu pesawat yang sedang mengintai 2 buah kapal yang terpisahkan jarak tertentu gitu. Di sini diketahui sudut deviasi ya istilahnya ya. Yang di sebelah sini adalah 45 derajat, di sini 60 derajat. Lalu diketahui pula ketinggian pesawat itu adalah 1.800 meter di atas permukaan laut. Nah, pertanyaannya adalah seberapa jauh nih jarak yang memisahkan antara aku dan dia? Bukan tentunya ya. Seberapa jauh jarak antara kedua buah kapal ini nanti? Oke, supaya lebih simpel, mari kita ubah terlebih dahulu bentuk permasalahannya ini menjadi struktur seperti ini. Oke, jadi sebenarnya ini adalah suatu segitiga PAB, lalu di sini P kita tarik ke bawah ke C, tingginya 1.800 meter. Nah, selanjutnya berarti yang kita cari adalah jarak titik A ke titik B atau panjang ruas AB. Oke, pertama-tama di sini kita lengkapi terlebih dahulu sudut-sudutnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia akan membentuk sudut siku-siku. Karena di sini sudah 60, maka sisanya adalah 30 derajat tentunya. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama yang ada di sebelah kanan ini, karena sudah ada 45 derajat, berarti sisanya juga 45 derajat. Selanjutnya, mari kita perhatikan segitiga yang sebelah kanan atau segitiga PCB. Nah, kalau kita fokus ke sudut 45 derajat ini, maka akan kita peroleh ketentuan tan 45 derajat akan sama dengan BC per 1800. Dari mana? Karena kita ingat-ingat nih, tan itu adalah tan desa, berarti depan dibagi samping. Jadi kalau kita amati, 45 derajat ini sisi depannya adalah sisi BC, berarti depan BC, sampingnya sisi PC atau sepanjang 1800. Nah, dari sini akan kita peroleh 1 sama dengan BC per 1800, karena tangan 45 derajat itu 1. Sehingga kita peroleh panjang BC itu akan sama dengan 1800. Nah, nanti dengan cara yang sama, kita berpindah ke yang sebelah kiri, atau PCA untuk mencari ruas AC nanti. Nanti caranya sama, tan 30 sama dengan AC per 1800, karena sekali lagi tan desa, depan dibagi samping. 30 derajat itu depannya AC, sampingnya PC, berarti nanti tan 30 akan sama dengan AC per 1800. Jika sudah, kita masukkan nilai tan 30, yaitu sepertiga akar 3, dia akan sama dengan AC per 1800, sehingga AC-nya nanti akan sama dengan 1800 dikalikan sepertiga akar 3, atau sama dengan 600 akar 3.
Oke, dari kedua proses sebelumnya tadi kita bisa memperoleh nih panjang BC itu sama dengan 1800, sedangkan panjang AC itu 600 akar 3. Sehingga panjang AB-nya akan sama dengan 1800 plus 600 akar 3. Jadi jarak kedua buah kapal tadi yang disimbolkan sebagai titik A dan B adalah 1800 plus 600 akar 3 meter. Next ke nomor 3. Oke, kalau di nomor 3 ini ceritanya adalah seorang pemuda bernama Benny, dan dia itu mungkin sedang gabut karena PPKM mungkin ya. Jadi dia pergi ke sungai untuk sedikit refreshing, lalu dia terbersit nih di pikirannya. Bagaimana kalau kita mengukur lebar sungai saja supaya ada kerjaan begitu. Nah, lalu dia mikir, nah bagaimana caranya kita mengukur lebar sungai? Masa kita harus berenang menggunakan meteran? Tidak mungkin ya. Maka dari itu dia belajar tentang sin kostan. Nah, ternyata menggunakan trigonometri dia bisa menghitung lebar dari suatu sungai. Nah, caranya adalah dia membentuk suatu segitiga seperti yang ada di gambar tersebut. Jadi awalnya dia berada di titik sebelah kiri sini, dan dia melihat suatu titik di seberang sungai dengan sudut deviasinya 45 derajat. Lalu dia berjalan ke kanan sejauh 70 meter, sehingga dia tepat lurus menghadap titik yang sudah dia lihat sebelumnya tadi. Sehingga dari titik ini nanti dia akan membentuk sudut 90 derajat. Oke, dari situ ternyata entah kenapa si Benny itu salah ukur ternyata. Sehingga sudut yang dia tadi sangka adalah 45 derajat di sini tadi, ternyata itu 40 derajat yang benar. Setelah dia kembali lagi lalu memandang kembali. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan lebar danau itu seharusnya dengan lebar danau yang diperoleh dari pengukuran awal adalah berapa? Oke, tentunya ada dua langkah yang kita perlukan untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama adalah kita hitung terlebih dahulu berapa hasil perhitungan lebar sungai berdasarkan pengamatan awal si Benny tadi, yaitu ketika masih menyangka bahwa sudut deviasinya 45 derajat. Supaya lebih mudah, segitiganya kita ambil keluar, maka dia akan berbentuk seperti ini ya. Kita misalkan A, B, dan C. Berarti C di sini adalah titik yang ada di seberang sungai. Selanjutnya di sini 45 derajat, lalu sudut B-nya adalah 90 derajat. Prinsipnya hampir sama dengan nomor 2 tadi, kita gunakan tangan. Kalau kita lihat 45 derajat ini, maka kita peroleh tan 45 akan sama dengan BC per 70. Sekali lagi, tan desa, depan dibagi samping. 45 depannya itu BC, sampingnya AB yang panjangnya 70. Sehingga kita peroleh BC sama dengan 70 dikalikan tan 45 derajat. 70-nya kita kalikan ke sana ya. Tidak perlu kita hitung dulu, kita simbolkan terlebih dahulu, sementara lebar danau dari pengukuran awal itu adalah 70 tan 45 derajat. Baik, sekarang kita lanjutkan ke next steps. Sekarang kita akan menghitung berapakah perhitungan yang seharusnya. Karena tadi Benny merevisi bahwa ternyata sudut deviasi pandangannya di titik awal tadi itu bukan 45, tetapi 40. Sehingga nanti bentuknya berubah menjadi seperti ini. Hampir sama, cuman beda di sini 40 derajat ya. Sehingga nanti kita peroleh dengan prinsip yang sama, tangan 40 itu akan sama dengan BC per 70. Jadi seharusnya BC itu sama dengan 70 dikalikan tan 40 derajat, bukan 45 derajat ya. Oke, selanjutnya karena sudah kita hitung, kita tinggal menjawab pertanyaannya saja. Tadi pertanyaannya adalah lebar danau dari pengukuran awal kita bandingkan dengan lebar danau seharusnya. Jadi nanti akan diperoleh bentuk seperti ini ya. Oh sorry, ini terbalik. Maksud Bapak adalah lebar danau seharusnya dibandingkan dengan lebar danau yang diperoleh dari pengukuran awal. Jadi yang dikatakan lebih dulu, dia di atas. Jadi nanti lebar danau seharusnya tadi kan 70 tan 40. Lalu lebar danau yang diperoleh dari pengukuran awal itu adalah 70 tan 45.
Selanjutnya, kalau 70-nya kita eliminasi, maka kita peroleh bentuk tan 40 dibagi tan 45. Dan inilah jawabannya. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Jadi pada soal nomor 4 ini diketahui suatu wadah yang berbentuk prisma segi 6 yang tanpa tutut tentunya, yang digunakan untuk membuat suatu paving block. Nah, lalu diketahui pula bahwa prisma segi 6 yang merupakan wadah ini tadi memiliki panjang sisi yaitu 10 cm dan tingginya 5 cm. Jadi kalau kita amati di sini, sisi-sisinya adalah 10 cm, lalu ini kedalaman atau tingginya ini adalah 5 cm. Selanjutnya, diketahui pula untuk membuat suatu paving block ini, satunya seperti ini, perlu air, semen, dan pasir. Nah, ketiganya harus dicampur dengan perbandingan 4:1:5. Jadi airnya 4, semennya 1, pasirnya 5. Selanjutnya, ditanyakan nih, jika air yang digunakan untuk membuat paving block senilai dengan air hasil penghematan penggunaan keran aerator, maka banyak paving block maksimal yang dapat dicetak adalah berapa? Untuk tambahan informasi, di soal ini juga diketahui pendekatan nilai akar 2 itu sekitar 1,41 dan nilai dari akar 3 itu sekitar 1,73. Nah, di sini nanti air hasil penghematan penggunaan keran aerator ini diketahui dari infografis yang dikasih pada soal tersebut. Kurang lebih nanti seperti ini. Oke. Untuk menjawab pertanyaan tadi, yaitu seberapa banyak paving block yang bisa kita buat, maka nanti terdapat beberapa langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah kita cari dulu volume satu buah paving. Tentunya nanti merujuk ke volume wadahnya tadi. Selanjutnya, menghitung volume air yang dibutuhkan untuk membuat satu buah paving. Jadi tadi untuk membuat satu buah paving itu kan terdiri dari air, semen, dan pasir. Perbandingannya 4:1:5. Jadi nanti setelah kita tahu volume satu buah paving, kita cari tuh dari perbandingan tadi membutuhkan berapa banyak air untuk membuat satu buah paving. Nah, selanjutnya kita tentukan banyaknya air yang tersedia. Tentunya tadi berdasarkan penghematan dari langkah-langkah yang diketahui pada infografis tadi. Nanti tinggal kita baca saja. Dan yang terakhir, kalau kita sudah tahu banyaknya air yang tersedia berapa, lalu kita tahu untuk membuat satu buah paving itu butuh berapa air, maka dari situ nanti kita bisa menghitung berapa maksimal banyak paving yang dapat dibuat. Nanti tinggal dibagi saja ya, yaitu banyak air yang tersedia dibagi banyaknya air yang diperlukan untuk membuat satu buah paving. Oke, sekarang langsung saja kita eksekusi langkah-langkah berikut. Oh ya, sebelumnya di sini Bapak ingin memperkenalkan ke kalian tentang rumus untuk menghitung luas segi 6 beraturan. Jadi tadi kan wadahnya itu bentuknya prisma segi 6. Padahal prisma itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, karena tadi prisma segi 6 berarti alasnya berbentuk segi 6. Nah, mencari luas segi 6 itu menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu 3 akar 3 dikalikan S kuadrat per 2. S-nya ini adalah panjang sisi dari segi 6-nya tadi. Oke, langsung saja. Kita mulai dari menghitung volume pavingnya terlebih dahulu. Jadi nanti kita pakai rumus volume prisma, yaitu luas alas kali tinggi. Di sini luas alasnya berbentuk segi 6, berarti kita pakai rumus tadi 3 akar 3 S kuadrat per 2. S-nya adalah 10. Sehingga kita masukkan menjadi 10 kuadrat, nanti kita peroleh bentuknya akan menjadi seperti ini. Sehingga volume prisma atau volume pavingnya ini adalah 750 akar 3 cm kubik. Nah, di sini kita pakai cm kubik karena tadi panjang alasnya 10 cm, menggunakan cm ya. Selanjutnya, kita hitung kita memerlukan seberapa banyak air untuk membuat suatu pavingnya. Nah, itu nanti bisa kita hitung menggunakan teori perbandingan ya, karena tadi diketahui perbandingan air, semen, dan pasir pada satu paving itu adalah 4:1:5. Berarti nanti
kadar airnya atau air yang dibutuhkan untuk membuat satu paving itu akan sama dengan 4/4 tambah 1 tambah 5 dikalikan 750 akar 3. 4 ini diperoleh dari perbandingan airnya, yaitu 4, lalu dibagi jumlah semua perbandingannya, berarti 4 tambah 1 tambah 5, lalu dikalikan volume total pavingnya, yaitu 750 akar 3. Jika kita hitung, nanti hasilnya adalah menjadi seperti ini, sehingga air yang dibutuhkan untuk membuat satu buah paving itu akan sama dengan 300 akar 3 cm3. Lanjut lagi. Next, kita akan menghitung berapa banyak air yang kita punya untuk membuat paving block tadi. Nah, tadi di teks diketahui bahwa air yang digunakan itu adalah air yang berasal dari hasil penghematan penggunaan keran aerator. Nah, kalau kita lihat dari teks yang diperoleh, diketahui bahwa dengan menggunakan keran aerator tadi, kita tuh bisa menghemat air sampai 43 liter. Artinya, air yang kita punyai itu adalah sebanyak 43 liter itu. Jadi, maksimal jumlah paving yang dapat dibuat itu akan sama dengan banyak air yang kita punya dibagi air yang dibutuhkan untuk membuat satu buah paving. Kita masukkan saja. Air yang tersedia adalah 43 liter, sedangkan air yang dibutuhkan untuk membuat satu buah paving itu adalah 300 akar 3 cm3. Nah, di sini jangan lupa ketika membagi dua buah ukuran yang masih berbeda satuannya, di sini yang 1 liter, yang 1 cm3, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, di sini 43 liter itu akan sama dengan 43 desimeter kubik. Karena liter setara dengan desimeter kubik. Selanjutnya, 43 desimeter kubik itu akan sama dengan 43.000 cm3. Karena jika kalian amati di tangga satuan, desimeter ke centimeter itu kan turun 1. Nah, karena di sini kubik, maka dikalikan 1000. Selanjutnya, tadi di soal juga diketahui bahwa akar 3 itu hampir mendekati 1,73, berarti kita masukkan akar 3-nya sebagai 1,73. Kalau sudah kita hitung, sehingga kita peroleh hasil sebagai berikut, yaitu 82,85 sekian. Atau artinya, maksimal jumlah paving yang bisa kita buat itu tidak sampai 83. Jadi maksimalnya hanya bisa membuat 82 buah. Begitu. Lanjut lagi ke nomor 5. Oke, kalau di nomor 5 ini diketahui suatu infografis tentang 5 cara mudah hemat air di rumah. Nanti jika kalian cocok bisa kalian terapkan di rumah kalian masing-masing ya. Nah, selanjutnya seperti yang tadi nih. Di sini kan ada 5 cara. Nah, di setiap cara ini dia punya nominal air yang dihemat berdasarkan langkah-langkahnya. Jadi di sini contohnya kalau kita menggunakan pancuran mandi dan keran yang hemat air, maka kita bisa irit sekitar 15 liter air. Kalau kita menyiram tanaman di pagi hari, itu nanti bisa berapa liter. Nanti bijak dalam mencuci pakaian, nanti kita bisa menghemat berapa liter begitu. Nah, selanjutnya ceritanya ada seseorang nih namanya Andi. Nah, Andi ini mandi menggunakan gayung. Gayungnya berbentuk setengah bola yang diameternya 16 cm. Ini sebenarnya bentuknya tidak begitu sama dengan setengah bola ya, tetapi karena dikatakan dia setengah bola berarti kita ikut saja dengan soalnya, gitu ya. Lanjut lagi, sedangkan yang ditanyakan adalah berapakah perkiraan perbandingan volume gayung dengan air hasil penghematan menggosok gigi dengan mematikan keran air. Jangan salah ya, ini adalah informasi yang perlu kita ketahui karena ini sangat berguna untuk menghemat air ke depan nanti. Gitu. Oke, sebelum kita menentukan perbandingannya, maka kita harus mencari tahu tuh volume gayungnya berapa, lalu volume air hasil penghematan menggosok gigi itu juga berapa, baru kita bandingkan. Oke, kita mulai dari menghitung volume gayungnya terlebih dahulu. Caranya adalah karena tadi bentuknya setengah bola, atau setidaknya kita sepakati sebagai setengah bola yang berdiameter 16 cm, maka kita akan menggunakan rumus volume bola, yaitu volume bola sama dengan 4/3 pi R pangkat 3.
Tetapi karena di sini hanya setengah bola, maka rumusnya kita tambahi setengahnya di depannya ya. Sehingga menjadi setengah kali 4/3 kali pi-nya kita pakai 3,14 sesuai ketentuan di soal, dikalikan R pangkat 3. Nah, di sini hati-hati karena diameternya 16, berarti jari-jarinya separuhnya ya, atau 8. Lalu di sini ada satuan cm kubik karena tadi diameternya dalam senti. Nah, dari sini nanti jika kita hitung, maka akan kita peroleh volume gayungnya itu sekitar 1071,78 cm kubik. Oke, selanjutnya kita ganti menghitung volume air yang kita peroleh dari menghemat air menggunakan langkah yang ketiga, yaitu mematikan keran ketika mencuci tangan dan mensikat gigi. Nah, kalau kita baca nih, dari langkah tersebut kita bisa menghemat air 11 liter per hari. Berarti dari sini kita anggap saja ini sebagai V hemat gitu ya. Berarti nanti V hematnya akan sama dengan 11 liter. Nah, sekarang kita sudah memperoleh nih volume gayung dan volume hasil penghematan air tadi. Jangan lupa di sini volume hasil penghematannya tadi kan masih dalam liter tuh. Yang satunya dalam cm kubik. Berarti ini harus kita samakan terlebih dahulu. Langkahnya seperti soal sebelumnya tadi. 11 liter sama dengan 11 desimeter kubik atau sama dengan 11.000 cm kubik. Jika sudah sama satuannya tinggal kita bandingkan. Jadi perkiraan perbandingan volume gayung dengan air hasil penghematan menggosok gigi dengan mematikan keran air adalah berikut. Jangan lupa ketika membandingkan yang ada di atas itu adalah yang disebutkan paling awal. Di sini tadi kan volume gayung dulu tuh, berarti gayung yang di atas, volume hemat yang di bawah. Berarti nanti sama dengan 1071, sekian dibagi 11.000. Jika kita hitung nanti mendekati 1/10,27 atau kita bulatkan menjadi 1/10. Jadi perbandingannya adalah 1:10.